Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabila dengan NIM 211762 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 2 kelas A2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian zakat. Zakat secara etimologi berasal dari bahasa Arab zakat yang berarti tumbuh dan berkembang, menyucikan dan membersihkan. Sedangkan menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat termasuk dalam rukun Islam selain syahadat, salat, puasa, dan haji. Hukum melaksanakan zakat wajib adalah wajib bagi seseorang yang mempunyai harta seperti biji makanan, binatang, emas, perak, harta perniagaan yang telah sampai nisabnya. Selanjutnya, definisi zakat. Dari segi bahasa, berasal dari kata zaka yang berarti tumbuh, berkah, bersih, dan baik. Zakat juga berarti sesuatu yang bertambah. Dari segi istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Undang-Undang Nomor 23 2011 Pasal 1 Angka 2, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dari KHES Pasal 668 Angka 2, zakat adalah harta wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Macam-macam zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan tertentu yang wajib dikeluarkan dengan syariat-syariat tertentu untuk golongan tertentu. Yang kedua, zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Pembayaran zakat setiap muslim, baik orang tua maupun anak-anak, dibayar oleh kepala keluarga atau mereka yang telah mampu membayarnya untuk diri sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya seperti istri, anak, orang tua maupun pembantu. Besarnya zakat adalah 2,5 kg atau 3, kg beras. Pembayaran zakat fitrah dilakukan pada bulan Ramadan sampai selambat-lambatnya sebelum sholat Idul Fitri. Penerimaan zakat fitrah diutamakan golongan fakir miskin. Hukum zakat dalam Islam. Zakat merupakan salah satu hukum Islam yang menjadi unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Dalam Al-Quran, kata zakat digandengkan dengan sholat sebanyak 27 kali dalam satu ayat secara bersamaan. Oleh karena itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Yang kedua, pengertian wakaf. Secara etimologi berasal dari kata wakaf, sinonim dari kata habasyah dengan makna aslinya berhenti, diam di tempat atau menahan karena benda atau barang yang telah diwakafkan berhenti peruntukannya selain yang dimaksudkan wakif, orang yang wakaf. Secara terminologi terdapat perbedaan redaksi dalam mengemukan rumusan wakaf di kalangan para ahli ulama meskipun muaranya sama. Menurut Syahid Sabiq, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Macam-macam wakaf terbagi menjadi dua. Yang pertama, wakaf keluarga atau wakaf ahli atau wakaf khusus. Wakaf yang diserahkan bagi orang-orang tertentu baik keluarga maupun orang lain. Terdapat penyalahgunaan untuk menghindari pemecahan harta warisan untuk mengelakkan tuntunan kreditor. Yang kedua, wakaf umum atau wakaf khairi. Wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. Hukum wakaf. Yang pertama, wakaf hukumnya sunnah dan harta yang diwakafkan terlepas dari pemiliknya untuk selamanya, lalu menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, tidak boleh dijual atau dihibahkan untuk perseorangan dan sebagainya. Pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkan karena termasuk sedekah jariyah.
Bagi orang yang telah menyerahkan hak miliknya untuk wakaf, hilangkan hak milik perorangan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan pahala meskipun orang yang memberikan wakaf telah meninggal dunia selama harta yang diwakafkan masih digunakan manfaatnya. Yang terakhir, syarat wakaf. Wakif orang yang mewakafkan, merdeka dan mempunyai kepemilikan sempurna, berakal sehat, dewasa atau baligh, tidak berada di bawah pengampunan, boros atau lalai atau harus rasyid. Benda yang diwakafkan, mauquf bih. Barang yang diwakafkan adalah barang berharga, pasti diketahui kadarnya. Harta yang diwakafkan memiliki pemilik. Harta itu harus harta sendiri yang tidak memakan harta milik orang lain. Orang yang menerima wakaf mauquf alaih. Muslim, orang yang berhak menerima wakaf, orang bodoh atau budak dan untuk kepentingan ajaran Islam. Sekian dari saya, apabila terdapat salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.